Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita ngobrol ke sana kemari, jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, oke? Jadi nama saya Giva Rahman. Saya di sini bisa dibilang rekrutan baru. Pada siang hari ini saya akan berbincang-bincang dengan direktur dari Ilmu Nasi Manajemen. Siap. Betul kan? Yang bernama Mas Budi Hikmah. Jadi saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan lah. Saya akan bertanya kepada Mas Budi mengenai buku yang Mas Budi baru keluarkan, buku baru yang baru Mas Budi keluarkan, yang berjudul Upaya Berkenalan dengan Diri Sendiri. Ini pasti teman-teman penonton yang ada di rumah sudah familiar dengan buku ini karena Mas Budi bisa dibilang setiap hari, setiap saat menggembar-gemborkan buku yang baru ini. Mau kalian chatting perihal bola, perihal pemerintahan, tapi tetap saja nanti ujung-ujungnya akan ke sini. marketing, uang. Oke, jadi sebelum saya bertanya mengenai isinya, saya akan bertanya dulu nih. Pasti ada maksudnya kan, teman-teman juga yang ada di rumah pasti bertanya-tanya. Pasti ada maksudnya dong, kayak ada gambar anak kecil. Terus ini gak tau anak kecil, gak tau anak gede ya. Pokoknya ada seorang anak yang sedang ngaca. Nah, ini pasti ada artinya kan? Coba bisa langsung dijawab. Ya. Terima kasih Bang Gipar. Sama-sama. Rekrutan baru. Padahal Ilmu Nasi Manajemen sendiri adalah ruangan kecil yang menjadi rumah setiap orang yang mempunyai mimpi besar itu. Dan di Ilmu Nasi Manajemen tidak ada open recruitment sebenarnya. Jadi bahasa Kang Gipar direkrut itu ya bahasa perkenalan aja gitu, bahasa kemesraan aja. Karena ya gitu, karena saya gitunya mempunyai pembacaan bahwa open recruitment teh justru malah menjadi awal kebobrokan sebuah organisasi. Kenapa? Ya nanti lagi lah itu mah ya, nanti lagi. Skip. Skip. Bisa Mas Budi ini bisa aja gitu. Itu buat konten selanjutnya biar kalian penasaran kan. Itu buat konten selanjutnya. Nah, jadi itu soal buku ya. Soal buku alhamdulillah Januari kemarin pas tahun baruan alhamdulillah dapat kesempatan untuk open PO, untuk bikin open PO untuk meluncurkan buku saya yang pertama saya garap sendiri, yaitu Upaya Berkenalan dengan Diri Sendiri. Al-Mahdi sudah dekat. Kalau tadi Kang Gipar nanya spesifik soal sampul, pertama sampul ini kan dibuat oleh Teh Predelia yang alhamdulillah yang beliau menjadi presiden BEM di SRT Wasukancana. Oh, jadi Teh Predel ya, yang siapa sih nggak kenal? Nah, beliau adalah presiden di SRT Wasukancana. Siap. Terus ini kan diterbitkan oleh Pustaka Kipres, penerbit indie di Purwakarta. Jadi khususnya buat teman-teman orang Purwakarta, kalau yang mau belajar terus mau survive misalkannya, mau mencoba menerbitkan, mengabadikan tulisan-tulisannya, bisa hubungi langsung di Pustaka Kipres di Purwakarta. Cuman umumnya ya untuk semua orang di dunia ini langsung aja, karena ya Kang Faridnya pimpinan redaksinya, foundernya juga kalau nggak salah, terbuka gitu untuk semua orang yang ada di dunia ini, bukan cuma orang Purwakarta. Itu sih kalau soal bentuknya, rupanya sampulnya itu memang requestan saya sendiri, karena kan untuk proses penerbitan buku teh harus ada namanya kurasi lah gitunya, ada ngobrolnya, ada briefingnya dan seterusnya, seleksi tulisan saya, terus rencana tentang sampul dan layout di dalamnya dan seterusnya. Nah, salah satunya memang saya usul ke Kang Farid, ke penerbit. Saya ada usul Kang untuk sampulnya itu kalau bisa seseorang yang sedang bercermin. Itu aja sih. Karena kan ini upaya berkenalan dengan diri sendirinya. Oke. Nah, jadi simbol yang sesederhana itu sih. Cuman
ketika aktualnya seperti ini, ya ini juga bisa dibilang di luar ekspektasi saya gitu. Sangat mengagumkan gitu Teh Pradel, terima kasih banyak. Dari segi artistiknya sangat seksi lah menurut saya, menarik. Dan kalau dibedah secara dalam kan bisa aja gitu kita melihat si Sampul ini teh, coba ini kan anak kecil di yang ngacana teh anak kecil, tapi yang tampil di cerminnya itu lebih besar dari dia gitu. Terus kan wajahnya juga di blur atau bahkan tidak terlupakan gitu. Nah, itu kan sangat filosofis menurut saya, dan saya juga sengaja biar nanti aja Teh Pradel yang kalau ada kesempatan menyampaikan filosofi. Konten kedua. Ketiga. Ketiga. Siap. Terus satu lagi Bang, informasinya sejak Januari sampai hari ini April, memang kami gitunya, saya bersama Kang Farid, Teh Pradel dengan penerbitnya belum mengadakan launching secara formal gitu. Belum mengadakan launching secara formal, terkendala kesempatan lah, perkopidan dan lain sebagainya, alibi nantinya. Semoga aja nanti setelah Lebaran kita bisa launching, bisa bedah buku gitu secara langsung gitunya, secara di darat gitu, dengan bahan juga kan bisa sambil halal bihalal dan seterusnya gitu. Nah, karena kalau misalnya secara pribadi mah japri personal, secara online mah banyak sih teman-teman yang udah ngasih testimoni, udah ngasih pertanyaan, dan saya juga ada menjelaskan sedikit-sedikit gitu. Kalau secara personal mah sudah dilakukan gitu. Cuman kalau secara umum mah, bahkan secara online pun, ini konten pertama yang membahas tentang buku saya. Bagaimana saya sedikit mengungkapkan lah di balik pembuatan buku ini. Mungkin sinopsis. Itu aja. Iya, jadi konten kali ini mirip-mirip sinopsis lah, tapi nggak terlalu spoiler. Jadi jangan takut buat yang belum beli, belum beli atau ya belum baca. Nah, buat yang belum baca, nah kan kalau mau baca jadi harus beli. Karena kita itu sebagai teman yang baik, sebagai manusia yang baik, yang saling tolong menolong. Jadi tolonglah buat teman-teman, tidak usah diperjelas, pahamlah ya harus gimana kalau pengen baca buku Kang Budi. Nah, oke. Baik, selanjutnya Kang Budi. Nah, ini belum dibuka aja kan udah agak bikin kaget ya. Setelah judul nih yang teman-teman tahu ya, setelah judul di bawahnya itu ada tulisan Al-Mahdi sudah dekat. Pastikan itu juga ada maksudnya ya teman-teman, nggak mungkin cuma pengen ditulis aja gitu Al-Mahdi sudah dekat. Coba Kang Budi boleh dijelaskan sedikit saja kenapa Kang Budi menuliskan Al-Mahdi sudah dekat di sampul buku Mas Budi. Siap. Terima kasih Kang Gipar yang sangat membantu marketing saya. Jadi memang saya pernah posting ya tagline gitu kan, ketika saya COD dengan teman-teman misalkan postingnya captionnya teh buku terbaca cakra, buku terjual checklist. Nah, mungkin Kang Gipari sangat menghayati caption tersebut, sangat tergiring gitu ya. Padahalnya di dalam sanubari hati saya yang paling bersinar ya nurani, sebenarnya saya lebih berat pengen dibaca aja sih. Sebenarnya nggak dibeli juga nggak apa-apa gitu. Cuman karena percetakannya dimodali oleh investor. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi kita realistis saja teman-teman, karena Mas Budi ini juga baru merintis karir. Jadi tolonglah. Karena kan ini bukan Raditya Dika nih, yang sudah bisa berdiri sendiri. Nah, ini kan baru merintis karir, jadi tolonglah buat teman-teman untuk dimengerti lah, kalau bisa sekali lagi chat aja, sekali lagi seperti itu. Sekali lagi terima kasih Kang Gipari, sangat membuat saya tidak enak hati ya. Tapi gak apa-apa, makasih. Cuman gini Kang Gipar, untuk teman-teman yang seriusnya, tadi makan intermezzo lah katakanlah, meskipun saya serius pengen dibeli. Nah, jadi gini, pertama ada tersedia di perpustakaan STT Wastu Kancana. Barangkali teman-teman mau ada yang main ke sana, mau baca bisa di sana. Kalau misalnya khusus nama siswa aktif di sana ya bisa pinjem juga. Atau misalnya kamu bukan mahasiswa di sana tapi punya saudaranya, suruhlah pinjem lah. Bisa. Atau bisa main ke rumah saya.
jelas ada di saya banyak bukunya, terus teman-teman bisa pinjem, bisa baca di sini. Kalau mau pinjem ke rumahnya paling harus persyaratan sertifikat vaksin booster dulu. Swab PCR minimal 24 jam. Atau teman-teman bisa pantau informasi ngampar perpustakaan gratis di Desa Sumbersarinya di situ Cibeber sambil ngabuburit atau sambil nongkrong sambil ngusep lah ya. Bisa pantau informasinya di Instagram saya @asianbudinya di Budi Hikmah. Nanti kalau misalnya ada kegiatan perpustakaan gratisnya kita bisa baca-baca di sana gratis. Cuman biasanya itu dadakan karena kan terkendala hujan dan seterusnya gitu. Siap. Terus soal Al-Mahdi sudah dekat, itu kan sebenarnya salah satu subjudul di dalam daftar isi gitu. Jadi kan ini bukan fiksi ya, ini bukan cerpen ataupun novel, ini adalah kumpulan esainya. Saya sih terinspirasi dari MH Ainun Najib gitu. Kalau teman-teman sudah banyak baca bukunya, ya buku ini sejenis itu, kumpulan esai gitu, kumpulan opini seperti itu. Jadi judul besar Upaya Berkenalan Diri Sendiri pun kan itu diambil dari salah satu subjudul, yaitu nomor ke-6 kalau nggak salah. Jadi daftar isinya itu ada 25 judul, ada 25 subjudul, dan salah satu nate yang di bold yaitu Upaya Berkenalan dengan Diri Sendiri, dan Al-Mahdi Sudah Dekat itu ada di judul yang paling terakhir, subjudul yang paling terakhir, yang paling bawah. Ya, terus ini sih Kang Agip, kalau pesan dari saya, kenapa saya milih diksi itunya sebagai subjudul, saya ingin berusaha ngasih kabar gembira aja gitu. Karena kan berbicara akhir zaman kan kita sudah mengenal diksi kiamat sudah dekat. Itu kan seolah-olah kesan teh ancaman. Jadi orang teh kan bisa sadar, bisa berpikir ketika menerima ancaman. Jadi kan ada tekanan, ada pikiran keras, terus ada gairah perubahan ketika seseorang itu diancam. Nah, di sisi lain ternyata orang teh bisa berpikir, bisa mempunyai gairah untuk melakukan perubahan ketika dia mendapatkan kabar gembira. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang gak suka diancam-ancam nih, kiamat sudah dekat hanya joreng terus yang nganyau iya iraha gitu kan, atau ngebikin berpikir mau aya kiamat. Nah, jadi saya mau coba ngasih sisi yang lain, yaitu kabar gembira bahwa kalau bisa akhir zaman terus berbicara Al-Mahdi sebagai juru selamat, Al-Mahdi sudah dekat gitu. Itu kabar gembira buat kita, supaya kita mempersiapkan diri untuk menyongsong zaman yang akan berakhir ini gitu. Cuman isinya nanti teman-teman baca Al-Mahdi itu siapa dan sudah dekat itu maksudnya bagaimana. Mungkin itu sih. Kalau tidak dimengerti, boleh langsung ditanyakan kepada penulisnya. Soalnya kenapa saya bilang boleh ditanyakan langsung kepada penulisnya, dikarenakan ya kembali lagi saya ulangi lagi, dia kan belum menjadi Raditya Dika. Belum sibuk. Waktu libur masih ada di rumah, masih nerima kalian main ke rumah saya. Masih menerima kalian main ke rumahnya untuk bertanya-tanya. Karena kalau nanti sudah menjadi penulis yang sudah famous lah ya, yang udah terkenal ya, kalau ada bikin buku terus kalian nanya kan, jangankan nanya tentang buku ya, DM aja belum tentu dibalas. Mumpung masih bisa, jadi disegerakan yang punya pertanyaan, yang ingin bertanya, yang gak mengerti maksudnya apa, silahkan langsung ditanyakan kepada Kang Budi Hikmah. Sudah disebutkan juga Instagramnya SYN Budi ya. Nah, boleh di DM ke SYN Budi aja. Nah, selanjutnya ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Siap, buat Kang Budi ya, pertanyaan terakhir. Jadi Kang Budi ini sudah menerbitkan beberapa buku. Nah, ini informasi juga buat teman-teman yang ada di rumah. Kang Budi ini sudah menerbitkan beberapa buku. Cuman buku yang terakhir diterbitkan, yang paling baru diterbitkan adalah buku ini, buku Upaya Berkenalan dengan Diri Sendiri. Jadi apakah Mas Budi
kedepannya masih punya tujuan, masih punya keinginan untuk menciptakan buku-buku yang lain, ataukah malah sudah ada rancangan, jadi sudah punya rancangan untuk buku selanjutnya? Boleh dijawab, Mas? Ya, terima kasih Kang Gipar. Memang secara kuantitas ini adalah buku ketiganya. Cuman yang harus dipahami adalah buku yang pertama dan kedua itu yang kemarin saya buat. Yang pertama judulnya Bukan Cerpen, itu buku kolaborasi saya sebenarnya dengan kawan-kawan di Lembaga Pers Mahasiswa ST Wastu Kencana. Meskipun ide utamanya dari saya, tapi proses penerbitannya itu bersama-sama kawan-kawan tersebut. Yang kedua judulnya Cita-Cita Puisi. Nah, itu juga kolaborasi saya dengan kawan-kawan di komunitas Pena dan Lensa atau Kopel Purwakarta. Seperti itu. Apalagi yang buku Cita-Cita Puisi mah memuat juga puisi-puisi dari teman-teman yang lain. Cuman ya itu bukan antologi puisi ya, itu novel, cuman sangat unik lah. Sebuah novel tapi di dalamnya ada kumpulan puisi juga. Nah, buat yang pengen baca itu ya langsung aja ke studio Kopel Purwakarta, atau bisa langsung komunikasi sama admin Instagram komunitas Pena dan Lensa tersebut tentang buku tersebut ya. Oke, siap. Nah, jadi makanya tadi saya bilang sebenarnya saya pengen negesin buku pertama saya mah ini loh gitu. Okay. Karena buku yang satu dan kedua yang lalu mah itu buku kolaborasi saya dengan teman-teman, itu bukan hak saya pribadi sebenarnya. Dan berbicara profit pun itu untuk kebutuhan kolektif, organisasi komunitas gitu. Kalau ini kan untuk kebutuhan rumah tangga saya. Kekayaan diri sendiri. Marketing D4 kali, marketing pengemisan. Nah, untuk kedepannya Kang Gipar, insya Allah saya sendiri kalau berbicara rencananya memang ada, tapi saya tidak membebankan lah, tidak ngekehkeun harus tahun depan kah, apa harus 2 tahun lagi kah. Itu saya biarkan mengalir aja, dan saya mau berusaha fokus kepada karya yang ini, karena saya sendiri kan sudah mendaulat bahwa karya ini itu adalah sebuah masterpiece, sebuah mahakarya yang saya harus mempertanggungjawabkan itu apakah layak gak sih disebut mahakarya. Dan ada teman-teman yang ngasih testimoni, ngasih ujaran dan selain-lainnya tentang bingkai yang saya beri ke buku ini, yaitu mahakarya teh. Nah, itu aja sih Kang Gipar. Oke. Bagi saya semoga bukunya bermanfaat, dan semoga saya tetap menjadi saya yang seperti Anda kenal hari ini sih. Siap. Lagi-lagi narasi Kang Gipar tadi mah mungkin sindiran ya kepada orang-orang yang famous, biasanya menjadi feodal. Selalu mengkastakan dirinya, dan saya bilang tadi naudzubillah min dzalik, saya semoga tetap berusaha seperti ini aja gitu. Ya, jangan sampai sebelum dipilih berbaur, setelah dipilih itu menjadi mengkastakan diri di atas, tidak berbaur, itu naudzubillah min dzalik. Nya eta mah rek dipilih jadi kades, rek dipilih jadi presiden, rek dipilih jadi artis, eta mah dipilih bebas lah. Bebas. Cuman biasanya orang yang terpilih teh sok menjadi eksklusif gitu. Padahal kan Nabi ketika Muhammad SAW ketika dipilih menjadi Nabi kan malah menjadi berbaur banget. Jadi Kang Gipar ketika sudah dipilih nanti tolonglah. Mungkin itu Kang Gipar. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Budi Hikmah yang sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Semoga buku yang telah diciptakan Mas Budi ini menjadi buku yang dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Amin, amin. Dan semoga buat Mas Budi Hikmah, semoga cepatlah launchingnya, cepat terbitnya untuk buku-buku yang selanjutnya. Soalnya takutnya banyak penggemar Mas Budi yang menunggu-nunggu buku. Wah, kapan nih Mas Budi ngeluarin buku lagi? Kapan ngeluarin buku lagi? Jadi amin. Ditunggu aja ya buat teman-teman, harap sabar. Jadi silakan dinikmati dulu aja buku yang terbit kali ini. Terima kasih Mas Budi atas bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih atas penonton yang sudah menonton konten kali ini. Saya belum tahu ini nama kontennya apa, saya juga nggak tahu sebutan buat penontonnya apa. Jadi terima kasih, jangan lupa di like, di komen, di subscribe.
dan di-share seluas mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak ada yang ingin kalah saat berencana, tapi hari ini untuk apa kita menang?